Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dua golongan orang yang dicintai Allah, orang yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah dua golongan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Dua golongan orang yang dicintai Allah adalah Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Orang yang dicintai Allah yang pertama, yang merupakan golongan yang pertama adalah orang yang bertaubat. Ternyata orang yang bertaubat adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertaubat, maka dosanya akan dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. At-taibu minal ghanbi kaman la lanbalam. Orang yang bertobat seperti orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi. Nah, justru itu orang yang bertobat, dia tidak kembali lagi untuk berbuat kemaksiatan, tidak kembali lagi untuk berbuat mungkarat, melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa. Sekecil apapun dia tidak melakukan lagi dosa orang yang bertobat. Maka dia menjadi orang-orang yang bersih. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang perintah bertaubat di dalam Al-Quran. Di antaranya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Begitu dia bertaubat, dia tidak kembali lagi melakukan dosa. Dia selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin gairah dia ibadah, semakin meningkat amaliyah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau orang yang bertaubat adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertaubat itu tentu memenuhi sudah syarat-syaratnya. Baik syarat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan manusia. Kalau dia berdosa dengan Allah dan manusia, maka ada 4 syarat yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, orang yang disukai Allah atau dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bersih. Orang yang bersih, jiwa raganya, jasmani dan rohaninya adalah merupakan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berusaha untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, apakah hadas kecil maupun hadas besar, termasuk kotoran-kotoran yang merupakan membuat ibadah kita tidak sah kepada Allah pada saat sholat. Maka kotoran-kotoran tersebut hendaklah kita bersihkan, paling tidak melalui mandi 3 kali sehari, insya Allah bersih. Kalau membersihkan jasmaniyah ini mudah saja, tetapi yang paling berat kita membersihkan rohaniyah. Di dalam rohaniyah kita ini ada penyakit-penyakit, ada virus-virus yang sangat berbahaya yang menggerogoti amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Justru itu virus yang ada di dalam diri kita ini
hendaklah kita scan, kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan penyakit-penyakit batin yang membuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sia-sia? Sekian lama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada sama sekali hasil. Karena dimakan virus, dimakan penyakit batin. Di antara penyakit batin yang merusak amal ibadah kita, menghapus nilai pahala ibadah kita yang kita lakukan, adalah yang pertama hasad. Hasad ini dengki. Ada perasaan dengki di dalam diri seseorang. Tidak senang melihat orang lain berbahagia. Tidak senang melihat orang lain dapat jabatan, pangkat, kedudukan, memiliki fasilitas, memiliki income, dana yang banyak, investasi yang berhasil. Dia tidak senang. Dia berusaha ingin melenyapkan kesenangan yang dimiliki orang lain. Nah, inilah penyakit hasad. Ini penyakit hasad yang perlu kita buang. Kita ini kalau menginginkan sesuatu silahkan, tapi bersainglah dengan cara yang baik. Jangan bersaing dengan cara yang merugikan orang lain. Dampak dari penyakit hasad, penyakit dengki ini, dia rela, dia senang melihat orang lain menderita. Nah, artinya dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Dia tidak peduli orang lain sengsara menderita, yang penting dia bahagia. Dia rampas hak-hak orang lain. Nah, inilah penyakit hasad. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah hasad itu, jauhilah dengki itu. Fa innal hasada, karena hasad itu ya'kulul hasanat, memakan kebajikan, semua kebajikan dimakannya, pahala salat dimakannya, pahala puasa dimakannya, pahala zakat dimakannya, pahala haji, habis tidak ada lagi pahala yang kita miliki. Dimakan yang namanya hasad, dimakan yang namanya dengki. Alangkah ruginya kita. Kama ta'kulun narul hatab, bagaikan api memakan kayu bakar, enggak ada lagi sisanya. Cuman sisanya hanya abunya. Kita susah payah ibadah sekian lama hidup di dunia, tapi tidak ada menikmati dari kebajikan yang pernah kita lakukan. Ibadah dan amaliyah yang kita lakukan, karena kita semasa hidup di dunia selalu berbuat hasad, selalu dengki kepada orang lain, dengki kepada saudara kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita bersihkan. Buat apa kita dengki? Ya, kalau orang lain mendapat fasilitas, jabatan, kedudukan, kita ikhlas, kita berbahagia. Semua itu ada hikmahnya. Kita tidak mendapatkan kesenangan karena mereka lebih senang dari kita, lebih banyak kekayaannya dari kita. Semua itu ada hikmahnya. Dikasih Allah nikmat yang banyak, itu ada hikmahnya. Allah menyuruh mereka semakin taat, Allah menyuruh mereka semakin meningkat ketakwaannya. Kita pun juga dikasih Allah tidak seberapa, maka juga ikhlas. Semuanya itu ikhlas, semuanya itu hikmah. Semuanya itu yang mengasihi Allah. Apa rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada hikmah di balik itu semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Penyakit yang kedua adalah riya. Riya ini mengharapkan popularitas, sanjungan dari orang lain. Sangat berbahaya lagi orang yang riya ini. Dia mengharapkan pujian. Ya, kita menjadi orang hebat tidak dilarang. Menjadi orang yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, kaya raya tidak dilarang. Tetapi merasa hebat, merampas hak-hak Allah. Sehingga kalau dia merasa hebat nanti menganggap orang lain, nah itu
kecil, sehingga dia tidak menghiraukan orang lain, tidak menyantunkan lagi orang lain. Muncul lagi penyakit sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Justru itu penyakit ria ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita baca di dalam surah Al-Ma'un, 5 hal yang termasuk orang yang mendustakan agama. Beragama tapi dia mendustakan agama yang dianutnya. Yang pertama adalah orang yang ria. Orang yang ria. Orang yang ria pamer dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Semua itu juga nikmat Allah. Dan itu juga adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Dan kita tidak perlu merasakan kebanggaan. Tanpa Allah kita tidak ada apa-apa. Dikasih ilmu yang banyak, kita tidak perlu merasakan kebanggaan. Allah mengasih ilmu itu hanya sedikit, tidak banyak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak dikasih ilmu illa qalila, kecuali sedikit sekali Allah mengasih ilmu itu. Kita menganggap bahwa kita banyak punya ilmu, padahal sedikit. Qalila, sedikit sekali. Itu pun juga ilmu Allah. Apa yang kita banggakan? Semua yang kita miliki ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah, yang kita infakkan di jalan Allah, itulah milik kita. Semua keuangan, harta benda yang kita sedekahkan, kita infakkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, itulah milik kita. Semuanya kita sedekahkan, kita infakkan dengan ikhlas. Dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita bawa. Yang ketiga, penyakit batin yang perlu dibersihkan, yang perlu kita seken. Yang perlu kita seken, virus-virus yang sangat berbahaya ini adalah ujub. Ada perasaan bangga. Perasaan bangga punya jabatan, punya kedudukan, punya harta kekayaan. Apa yang kita banggakan semua itu adalah milik Allah. Dan semua itu adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antu adul amanat ila ahliha, sesungguhnya Allah, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu, antu adul amanat ila ahliha, menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Semua itu adalah amanah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah, menunaikan amanah itu ila ahliha, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini ujub. Jadi jangan ada kerasa kebanggaan, karena semua ini adalah milik Allah. Dan ini adalah karunia Allah. Kita tidak perlu merasa bangga. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini milik Allah. Sehingga tidak ada perasaan bangga. Sehingga tidak ada perasaan hasad dengki. Sehingga tidak ada ria. Semua yang kita pamerkan, semua ini juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Insya Allah melalui demikian kita dapat membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit batin. Dan penyakit batin sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit zahir. Apalagi yang namanya syirik, menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah itu di dalam dirinya, dia menjadi orang-orang yang syirik, salah akidahnya. Karena dia tidak belajar, maka belajarlah ilmu tauhid agar kita tidak sesat akidah kita.
sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, membuat Allah itu dua, bahkan lebih dari dua dan sebagainya. Maka kita yakin bahwa Allah itu satu, dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara yang perlu dihindarkan. Salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Ini yang pertama adalah syuhun muta'un, pelit, ada perasaan pelit, punya harta kekayaan, tetapi dia merasa pelit, kikir, tidak mau menginfakkan, tidak mau menyalurkan. Padahal Allah menjelaskan di awal surah Al-Baqarah ayat 2 itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, agar kamu menginfakkan sebahagian dari apa yang telah Allah berikan kepada kamu. Semua yang telah Allah berikan, sebahagian saja Allah minta diinfakkan. Yang wajib dikeluarkan zakat, yang selain itu Allah minta infak. Yang kedua, yang membinasakan, perkara yang membinasakan jangan ada di dalam diri kita adalah wahawa muttabi'un, mengikuti kemauan nafsu. Karena nafsu kita ini selalu mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Innan nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya nafsu ini mendorong untuk berbuat kejahatan. Harus kita kendalikan. Kita tidak akan bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita mau mengendalikan nafsu. Man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, keagungan Tuhannya, dia merasa takut dengan keagungan dan kebesaran Tuhannya, keperkasaan Tuhannya, dia merasa takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya dari hawa nafsu. Nafsu yang ada ini tidak mungkin kita buang, kita perangi, kita kikis, tidak ada nafsu lagi. Semua nafsu ini hendaklah kita kendalikan. Yang ketiga, yang membinasakan, perkara yang membinasakan tadi ada 3. Ini yang ketiga adalah wa'jabul mar'i binafsihi, merasa bangga seseorang dengan dirinya. Jangan ada perasaan bangga, karena semua yang kita banggakan itu adalah milik Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak memiliki apa-apa. Ingat saja pada saat kita nanti meninggal dunia, yang kita bawa hanya apa? Kain kapan saja. Sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, hanya yang kita bawa hanya kain kapan. Kita tidak membawa apa-apa. Apalagi kita tidak lama akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Marilah kita kembali membersihkan diri kita, menyucikan diri kita. Insya Allah 4 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapat keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan kita sampai kepada bulan Ramadan sehingga dapat melaksanakan ibadah sebulan penuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang fitrah. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni, dosa yang telah lalu akan diampuni. Sangat beruntunglah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena dasar iman semata-mata, karena iman tidak ada apa-apa, karena panggilan iman, karena imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan mengharapkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi,
maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan amaliyah Ramadan. Mari kita memperbanyak istighfar karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan karena amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Wa amaluhum mudha'afun. Mari kita juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Doa di bulan Ramadan adalah mustajab. Wa du'a'uhu mustajab. Kaum muslimin rahimahumullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan nanti. Juga mudah-mudahan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka hendaklah kita bertaubat dan mohon istighfar, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Dan kedua, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan diri kita, baik diri kita yang bernama jasmania maupun diri kita yang bernama rohania. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.